Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Bagaimana kabar hari ini teman-teman para pecinta sepak bola tanah air? Ketemu lagi dengan saya Mas Lanang di konten bola kaki. Untuk pagi ini saya sengaja membuat konten untuk menganalisa pertandingan yang bakal dilakukan oleh Timnas Indonesia pada hari ini, Selasa tanggal 26 April 2024 dalam kualifikasi zona Asia pra Piala Dunia yang akan diselenggarakan di kota Hanoi, Vietnam. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia berada dengan satu grup dengan Vietnam bersama Irak dan Filipina di grup F. Teman-teman, sahabat pecinta sepak bola, hari ini pasukan Sintayong Garuda Indonesia Timnas siap untuk bertempur melawan tuan rumah Vietnam yang tentunya sudah mempersiapkan diri sejauh mungkin menghadapi pertandingan pada leg kedua. Untuk putaran pertama kita sudah dapat mengalahkan mereka di Stadion GBK Bung Karno dengan skor 1-0, gol yang dicetak oleh Maulana Fikri. Tentu hal ini menjadi modal bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan yang akan dilakukan pada hari ini. Itu saya akan mencoba menganalisa pertandingan yang akan dilakoni oleh Timnas pada nanti malam, tepatnya kalau menurut hitung-hitungan waktu Indonesia itu sekitaran pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat pecinta sepak bola tanah air, dalam menghadapi pasukan Philipp Troscher atau pasukan Vietnam, Timnas Indonesia harus mewaspadai. Menurut analisa saya ada 3 hal yang harus diwaspadai, yang mungkin saja hal ini akan dilakukan oleh pasukan Vietnam. Bila 3 hal ini tidak diwaspadai, tidak menutup kemungkinan bahwa pasukan Philipp Troscher dapat merepotkan Timnas Indonesia atau memberikan tekanan tersendiri yang dapat berdampak memberikan hasil yang kurang bagus atau mungkin juga kekalahan bagi Timnas Indonesia. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Untuk itu, baik, saya akan coba analisa apa 3 hal itu. Yang pertama, bahwa Timnas Indonesia harus mewaspadai semangat juang pasukan Philipp Troscher yang akan membalas kekalahan pada leg pertama. Semangat juang ini sudah menjadi karakteristik pasukan Vietnam apabila bermain di kandang sendiri. Hal ini sudah dibuktikan oleh mereka bahwa Hal ini sudah dibuktikan bahwa sudah 20 tahun kita tidak pernah memenangkan pertandingan di kandang Vietnam. Ini membuktikan bahwa daya juang pasukan Vietnam bila bermain di kandang sendiri itu bisa berkali-kali lipat. Bahwa mereka akan berjuang memberikan yang terbaik bagi pendukungnya atau supporternya. Ini tentu akan memicu semangat yang luar biasa, Spartan yang luar biasa, daya juang yang luar biasa, dan mereka tidak mau dipermalukan, dipecundangi di kandang mereka sendiri. Ditambah lagi dengan ribuan supporter, kemudian teriakan-teriakan yang memberikan semangat kepada mereka, ini akan memberikan nilai tersendiri bagi mereka. Itu yang pertama yang harus diwaspadai. Yang kedua, yang harus diwaspadai oleh pasukan Sintayong atau STY, bahwa pasukan Philipp Troscher memahami betul bahwa Indonesia yang mereka hadapi sekarang ini bukanlah Indonesia tim yang levelnya berada di beberapa tahun belakangan atau yang terdahulu. Bahwa mereka sadar dengan kekalahan 2 kali secara beruntun oleh Timnas Indonesia ini menjadikan pelajaran bagi mereka bahwa mereka tidak mau lagi kecolongan. Mereka sadar
bahwa kualitas timnas Indonesia yang dihuni sekarang ini banyak pemain diaspora yang memiliki skill kemampuan di atas rata-rata. Dan bisa jadi mereka di atas, mereka sadar bahwa mereka timnas Indonesia ini pemain-pemain diasporanya di atas level mereka. Maka bagi mereka tidak ada pilihan lain. Langkah yang dilakukan bagaimana dalam tanda petik mereka akan melakukan permainan yang sifatnya nakal. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia, bahwa mereka ingin mengacaukan konsentrasi fokus para pemain Indonesia dengan cara mengganggu mereka dengan kenakalan-kenakalan yang menjadi provokasi bagi timnas Indonesia, bagi pemain-pemain kita. Kita tahu bahwa pemain kita dengan rata-rata pemain usia muda. Jika pemain usia muda ini diganggu dengan hal-hal yang sifatnya provokatif, bukan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami goncangan yang sifatnya emosi. Tentu dengan tanda petik kenakalan mereka dengan body challenge-nya yang sifatnya menjurus ke kasar. Nah, ini sudah dapat dibuktikan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan Vietnam. Mereka sangat pintar, jangan lupa mereka sangat pintar dan lihai memainkan hal itu. Memprovokasi hal-hal yang sifatnya di luar teknis hingga memunculkan emosi bagi pemain kita pemain muda. Oleh karenanya sangat penting peranan pemain senior yang di dalam timnas Indonesia, apalagi pemain-pemain diaspora yang sudah tentunya kita percaya mereka sudah profesional menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi dari ribuan penonton dan permainan-permainan yang sifatnya menjurus kasar. Nah, ini harus sangat diwaspadai. Mereka akan melakukan provokasi yang sifatnya membuat pemain kita emosi. Nah, ketika pemain kita kehilangan fokus emosi, mereka akan memainkan ritme itu sesuai dengan kehendak permainan mereka. Ini yang harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga yang harus diwaspadai adalah keputusan wasit yang kemungkinan besar kita khawatirkan, ini sifatnya khawatir ya, ini pandangan saya. Tanda petik, lagi-lagi, bila terdapat hal-hal yang merugikan timnas Indonesia, ini harus mampu dikontrol oleh semua pemain. Seluruh stakeholder dalam permainan itu harus memahami bahwa ini sebuah pertandingan adalah dipimpin oleh wasit. Apapun keputusan wasit adalah mutlak. Oleh karenanya, apa yang menjadi keputusan wasit harus diikuti. Walaupun itu sifatnya merugikan, namun tetap harus kita terima. Dan ini butuh jam terbang bagi para pemain timnas Indonesia. Dan saya rasa pemain yang ditempatkan Sintayong pada pertandingan kali ini, tentu mereka para pemain yang sudah mempunyai jam terbang dan profesional yang sudah bermain di liga-liga Eropa. Nah, ini teman-teman sahabat penyinta sepak bola yang harus diwaspadai oleh pasukan Sintayong. Ada 3 hal. Itu tadi, bahwa mereka harus mewaspadai kelicikan, dalam hal ini kelicinan pemain-pemain timnas Vietnam. Ini harus diwaspadai. Mereka akan begitu licin memainkan lobang-lobang mana yang mampu mereka isi, kelemahan-kelemahan. Yang pertama itu tentunya dukungan supporter, jadi motivasi. Ya. Ini harus betul-betul diwaspadai. Bagaimana cara mengantisipasi? Tentu timnas Indonesia harus melakukan kontra strategi yang dilakukan. Apabila mereka melakukan ketiga hal, maka harus melakukan counter terhadap 3 hal itu. Nah, jika ini dilakukan, saya mempunyai analisa kemungkinan insya Allah kemenangan atau minimal draw itu dapat kita raih. Tapi saya berharap kemenangan itu menjadi sebuah tujuan bagi Garuda Indonesia. Oke sahabat, itulah analisa saya untuk pertandingan nanti malam. Jadi jangan lupa tetap dukung timnas Indonesia, cintai timnas Indonesia, karena Garuda Indonesia adalah
milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.